Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa tolong disimak ya, karena ini tugas yang harus dipresentasikan biar teman-teman paham mengenai apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditampilkan gitu ya. Apabila tidak paham bisa bertanya di WhatsApp ya, WhatsApp group. Jadi kita bisa berkomunikasi gitu ya. Teman-teman karena ini adalah sangat membantu 50% dari tugas UAS gitu ya, atau nilai dari UAS gitu ya, ada di materi hari ini gitu ya. Itu yang harus teman-teman buat, nggak banyak tapi jadi acuan buat teman-teman mengerjakan tugasnya gitu ya. Ada beberapa template yang harus dikerjakan gitu, kurang lebih ada 9 slide yang harus dikerjakan, boleh lebih tapi nggak boleh kurang. Kira-kira isinya apa aja? Yang pertama, teman-teman bisa, yang saya pastikan tugasnya itu membuat PPT materi yang dipilih gitu ya. Nanti ada di slide berikutnya juga ada materi PPT yang dipresentasikan. Wajib di record pada Zoom. Jadi gimana caranya Pak? Oke, caranya itu adalah kalian men-share materi di Zoom gitu ya, lalu kalian berbicara gitu ya, materi disampaikan, di record, nanti setelah itu kalian serahkan ke saya gitu ya. Nanti akan saya nilai untuk dijadikan sebagai penilaian 50% nilai UAS gitu ya. Isi PPT-nya apa aja? Yang pertama ada covernya itu ada logo USNI, terus juga ada nama gitu ya. Kira-kira tugasnya, judulnya kalian mengambil tugas tentang apa gitu ya. Boleh meminta bantuan AI gitu ya, tapi hanya sekedar meminta bantuan apabila kalian ngerasa ada data yang kalian tidak bisa dapatkan gitu ya, kalian bisa menggunakan AI gitu ya. Terus yang kedua, gambaran umum tugas. Kira-kira misalnya contoh kalau kalian mengambil tentang sosial media dan hoax gitu ya. Kira-kira kenapa sih gitu? Kalian boleh mencari sumber-sumber referensinya dari berita gitu ya, dari media sosial yang berbicara tentang hoax gitu ya. Jadi gambaran umum tugas kalian tuh tentang apa diceritakan, atau kalau dalam skripsi namanya latar belakang masalahnya harus diceritakan. Lalu yang ketiga, tujuan tugasnya untuk apa? Ya, tujuan tugasnya itu adalah untuk mendapatkan nilai tugas dan juga 50% nilai tambah UAS gitu ya. Yang berikutnya ada slide-nya nomor 4, slide keempat dan slide kelima. Dia berbicara tentang aspek yang dianalisis ya. Kalau misalnya kalian pengen ngomongin tentang interaksi yang terjadi di media sosial Instagram, kira-kira apa yang kalian analisa? Yang dianalisa itu adalah misalnya komentarnya, terus kira-kira bentuk dari gambar yang di-share di feed gitu ya, segala macam yang bisa kalian analisa, bisa kalian lakukan ya. Itu bisa minta bantuan AI, kira-kira apa aja yang bisa dapat dianalisa biar jawaban kalian itu lebih dalam, lebih tajam gitu ya. Lalu yang keenam, deskripsi hasil temuan. Kira-kira setelah kalian meneliti tentang sosial media gitu ya, tentang hoax gitu ya, terus ada komentarnya dari masyarakat gitu ya, ada yang pro dan kontra. Lalu yang kalian lakukan adalah temuannya apa gitu ya. Apakah temuannya adalah ternyata orang yang pro berapa persen, yang tidak pro berapa persen, terus yang menyebarkan berita kebohongannya di share lagi ke tempat lain itu berapa banyak. Itu adalah temuan-temuan yang harus kalian lakukan ya, istilahnya mini riset yang harus dilakukan dalam mata kuliah sosiologi komunikasi. Lalu yang ketujuh adalah teori. Nah, teori kemarin yang berhubungan dengan misalnya kemarin ada teori agenda setting gitu ya, ada teori SOR gitu ya, stimulus organisation response. Nah, ini adalah misalnya kalian pakai teori SOR ya, teori bagaimana orang yang melihat ternyata ikut-ikutan komentar gitu ya. S-nya apa? Stimulusnya. Stimulusnya itu adalah berita bohongnya ya. Terus O-nya apa? Stimulus, organismnya apa? Terus kira-kira R-nya direspon kayak apa? Ternyata orang setelah melihat berita hoax ingin berkomentar. Ada juga orang yang melihat berita hoax tiba-tiba udah diabaikan aja. Nah gitu ya, itu adalah teorinya apa yang kalian pilih ya. Jelaskan teorinya,
terus kaitkan dengan teori yang kalian gunakan ya. Kalau kalian bingung boleh minta bantuan AI lagi ya. Saya pengen teman-teman belajar gitu ya, tapi jangan pure menggunakan AI gitu ya. Tapi teman-teman harus AI itu sebagai hal pembanding, sesuatu hal yang membantu kalian dalam mengerjakan tugas ini. Bukan berarti semuanya diserahkan ke AI. Terus yang ke-8 kesimpulannya apa gitu ya. Lalu jangan lupa setelah kalian misalnya membuat materi sudah selesai, di slide terakhir pastikan kalian membuat 2 soal. Misalnya pertanyaannya, bagaimana menurut Anda tentang fenomena hoax gitu ya di media sosial. Terus yang keduanya misalnya, bagaimana respon dari followers terhadap hoax yang disampaikan oleh artis misalnya gitu. Nah, itu adalah soal yang harus kalian buat gitu ya. Jadi soal-soal inilah yang akan dijadikan sebagai acuan saya, mana soal yang bagus akan saya tampilkan pada soal UAS. Itu kisi-kisi buat teman-teman kalau nanya, Pak soal UASnya apa tuh tadi ya. 50% dari PPT yang kalian buat untuk tugas yang berikutnya, soal berikutnya saya ambil dari beberapa soal-soal yang ada di slide 9 ya teman-teman semuanya ya. Lalu berikutnya ini adalah contoh ya, contoh tugas mahasiswa cutting kalian yang membuat materi lewat Zoom ya. Tapi ini mata kuliahnya beda, mata kuliahnya seminar komunikasi yang harus dipresentasikan gitu ya, boleh ditonton oleh publik gitu ya. Akhirnya dipresentasikan kurang lebih seperti ini ya, nanti materi seperti. Jadi nanti buat video, nanti videonya nanti akan saya upload ya, saya upload ke YouTube saya gitu ya, akan saya upload ke YouTube saya. Nanti teman-teman juga bisa merespon gitu ya, kira-kira berapa yang komentar, berapa yang memberikan nilai like. Nah ini nilainya nanti juga bisa dilihat dari berapa banyak yang melakukan like terhadap YouTube yang saya share, kira-kira dari materi yang kalian lakukan gitu ya. Tugasnya apa? Biar teman-teman itu mengedukasi teman-teman yang lain agar mau belajar, mau kuliah gitu ya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Kurang lebihnya seperti itu. Ini adalah tugas-tugas, tema tugas yang harus dicari. Yang pertama, kalian boleh milih dari 5 ini, pilih salah satu aja ya. Yang pertama sosiologi komunikasi dan AI di masyarakat tuh kayak apa. Yang kedua, kalian boleh memilih literasi media dan pencegahan hoax di era digital. Yang ketiga, komunikasi partisipasif dalam pengembangan smart village. Yang keempat, perubahan interaksi sosial akibat penggunaan AI generatif. Yang kelima, peranan media sosial dalam pembentukan opini publik generasi Z. Dan ini adalah materi-materi yang kalian boleh pilih gitu ya. Kalau misalnya dirasa ada yang sama melakukan materinya, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Yang penting pertanyaannya adalah yang penting tidak sama isinya dari pertama sampai terakhir gitu ya. Oke, temanya boleh sama tapi isinya harus berbeda-beda. Itu aja, terima kasih buat teman-teman semuanya. Kalau tidak tahu bisa menanyakan di WhatsApp grup ya, nanti akan saya jawab. Itu bentuk diskusi kita. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.